warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Oktaviani dengan NPM 102200090 dari kelas akuntansi B. Video ini saya buat untuk sebagai pengganti tugas gua salah satu mata kuliah, yaitu ilmu ekonomi. Belakangan ini lagi rame beredar isu bahwa harga kedelai di Indonesia naik sangat drastis. Padahal kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara tempe tahu. Tapi sebelum masuk ke penjelasan isu itu, saya akan bacakan sedikit sejarah atau penjelasan tentang si kedelai tersebut. Kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di daerah Asia Timur. Kemudian karena kedelai ini merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati di dunia, penghasil kedelai utama terbesar di dunia adalah di daerah Amerika Serikat. Sebetulnya kedelai itu terdiri dari dua jenis, ada kedelai putih, ada juga kedelai hitam. Tapi karena di Indonesia kedelai menjadi sumber gizi atau sumber nabati yang sangat besar, meskipun selama ini sebetulnya Indonesia mendapatkan si kedelai itu dengan melakukan cara mengimpor. Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang sangat tinggi akan kedelai putih. Padahal pada umumnya kedelai bukan asli tanaman tropis yang bisa kita budidayakan di Indonesia. Tapi ya karena kebutuhan tadi yang mengharuskan Indonesia terus mengimpor si kedelai tersebut. Langsung saja masuk ke pembahasan isu yang sedang ramai diberitakan. Berikut ini ada kutipan-kutipan dari sebuah artikel yang saya baca. Menurut Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau menurut Ketua Gakoptindo. Menyambung dari kutipan Ketua Gakoptindo tadi, bahwa berarti kenaikan harga kedelai itu berdasarkan kepada harga global. Karena mungkin sedikit yang tahu bahwa selama ini kedelai yang kita konsumsi kebanyakan adalah kedelai dari hasil impor kita kepada Amerika Serikat. Kenaikan kedelai ini juga diakibatkan dari perdagangan bebas di dunia, dan hal-hal seperti ini itu dengan cara apapun sangat tidak mungkin untuk bisa ditahan oleh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, ada berikut kutipan yang saya ambil dari penjelasan BPS. Sudah jelas dari kutipan barusan bahwa dari jumlah tersebut, negara yang paling banyak mengekspor kedelainya ke Indonesia adalah Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, Argentina, hingga Prancis. Dan selama 3 tahun terakhir ini, mulai dari Januari sampai dengan Oktober 2020, impor kedelai itu kepada Indonesia dari negara lain terus meningkat. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah efek dari perdagangan bebas di dunia dan perdagangan global juga, sehingga apapun yang dilakukan itu tidak akan bisa menahan semua ini terjadi. Selama 3 tahun terakhir kedelai terus meningkat. Di tahun 2020 kedelai dari Amerika Serikat ke Indonesia jumlahnya mencapai 1,92 juta ton dengan nilai transaksi sebesar sekitar 10,6 triliun. Itu nominal yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Dengan nominal seperti itu, kalau misalkan kita bisa mencari cara agar si kedelai itu bisa dibudidayakan di negara kita sendiri dengan bahan, tenaga kerja, dan segala yang ada di Indonesia,
menurut saya cukup mampu dan tidak akan mungkin bisa menghabiskan dana sebesar itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Lalu kemudian di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton. Dan di tahun 2019 itu sekitar 2,67 juta ton. Selama itu pula Amerika Serikat menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia. Kebayang nggak kalau misalkan semua itu bisa kita sendiri yang produksi, bisa kita sendiri yang urus? Mungkin slogan dari kita, oleh kita, untuk kita itu akan bermanfaat dan terpakai mungkin ya untuk kedepannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa antisipasi pasokan kedelai oleh para importir harus segera dipersiapkan karena stok saat ini tidak dapat segera ditambah mengingat kondisi harga dunia dan pengapalan yang terbatas. Penyesuaian harga diperkirakan akan berdampak pada harga di tingkat importir pada mulai bulan Desember 2020 hingga beberapa bulan mendatang. Berarti kalau dikatakan di sini sampai beberapa bulan mendatang akan terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, dan kita tidak tahu sampai kapan harga ini akan turun kembali atau berhenti ya, karena di sini belum ada keterangan lebih lanjut lagi. Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Karena dengan cara itu, maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional. Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru. Mungkin cukup sekian dari beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan isu yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, dan saya tambahkan beberapa opini saya di dalamnya. Harapan saya ke depannya semoga perekonomian di Indonesia mulai membaik, semakin berkembang, tidak hanya di perekonomiannya tapi juga masyarakatnya, sistemnya, pemerintahannya. Semoga menjadi beralih ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.